kami dari Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini kami dari Teknik Geologi 2017 akan menjelaskan tentang persebaran batuan karbonat di Pulau Sumatera. Di sini dengan saya sendiri, Asep Irawan, dengan NIM F1D2 17010. Saya Tirta Sari Pratiwi dengan NIM F1D2 17008. Saya Atika Khairina, NIM F1D2 17009. Saya Revi Renaldi, NIM F1D2 17007. Baiklah teman-teman, di sini saya perwakilan yang pertama dari kelompok saya untuk menjelaskan daripada peta persebaran batuan karbonat yang berada pada Pulau Sumatera, di mana saya di sini kebagian 4 lembar yang merupakan lembar yang terdapatnya batuan karbonat pada Pulau Sumatera. Dari mana? Dari Pulau Sumatera sendiri, dari total 42 lembar, itu ada sekitar 28 lembar yang memiliki batuan karbonat di Pulau Sumatera. Di mana saya sendiri kebagian daripada lembar Banda Aceh, kemudian Loksemawe, Takengon, dan juga Langsa. Di mana sebelum saya masuk terkait dengan persebaran batuan karbonat yang berada pada 4 lembar tersebut, terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam batuan karbonat sendiri itu adanya fasies terumbu, di mana di sini kami mengacu kepada Louis Pomar tahun 2004 bahwa batuan karbonat tersebut terbentuk ataupun dapat terbentuk dibagi atas 3 bagian besar, yaitu yang pertama cenderung kepada dekat dengan daratan, kemudian inti dari karbonat sendiri, dan semakin ke dalam. Ataupun kalau dibagi lebih spesifik, yaitu kita bagi atas inner sendiri itu yang merupakan yang langsung berbatasan dengan daratan, kemudian outer yang cenderung mendekati dengan dari inti reef sendiri ataupun core-nya si batu gamping, kemudian masuk ke reef. Semakin ke reef itu semakin ke dalam itu merupakan forereef, dan semakin dalam lagi adalah offreef, di mana daerah-daerah outer dan forereef merupakan daerah adanya hasil sedimentasi daripada si core ataupun inti daripada batu gamping itu tersendiri. Baiklah, di sini saya sendiri akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu persebaran batuan karbonat di Banda Aceh. Jadi pada Banda Aceh ini sendiri, semakin zoom out itu zoom in, teman-teman dapat melihat bahwa persebaran batuan karbonat di Banda Aceh ini sendiri cukup banyak dan dibagi atas beberapa formasi, di mana formasi itu tersebut dapat kita lihat berupa TLTK, kelompok dari KITPSL, kemudian juga TLP, MWRL, TLA, TLMG, dan beberapa formasi lainnya. Di mana formasi-formasi ini sendiri memiliki kandungan ataupun keterdapatan batuan karbonat yang masing-masingnya itu berbeda. Di mana batuan-batuan karbonat pada seperti TLTK itu cenderung merupakan batuan karbonat yang bersifat klasik evaporate, ataupun adanya proses pembentukan batuan gamping akibat dari proses penguapan. Kemudian pada daerah seperti MUTLR ini sendiri yang merupakan batu gamping teunom itu cenderung kepada batu gamping yang memiliki ataupun batuan karbonat yang merupakan inti ataupun core dari si reef yang merupakan jenis pada batu gamping reef limestone. Jadi pada daerah ataupun lembar Banda Aceh ini sendiri, di mana itu terdiri atas MUTLR yang merupakan batu gamping dari teunom, itu memiliki jenis batu gamping yang berupa reef limestone. Kemudian pada TLA ini sendiri itu merupakan anggota dari teubang yang memiliki batu gamping evaporate.
Kemudian TLTK sendiri itu sama dengan TLA, yaitu merupakan batu gamping evaphorit. Kemudian seperti TLMG ini sendiri itu merupakan anggota batu gamping dari Meyumpo yang merupakan rift limestone ataupun batu gamping intinya dari batu gamping. Kemudian MULLR, kemudian TLP dan juga KTPSL merupakan batu gamping yang terdapat berupa rift limestone ataupun inti daripada batu gamping itu sendiri. Jadi kalau kita lihat batu gamping yang di lembar Banda Aceh sendiri itu lebih didominasi oleh batu gamping yang bersifat rift limestone, di mana rift limestone merupakan inti daripada batu gamping, sedangkan di beberapa formasinya merupakan klasik evaphorit. Jadi kemungkinan bahwa pembentukan batu gamping yang adanya klasik evaphorit ataupun yang berukuran butir itu merupakan hasil daripada pelarutan dari batuan-batuan gamping. Maksudnya proses dari erosional dari batu gamping yang merupakan rift limestone. Kemudian kita masuk ke lembar yang berikutnya, yaitu lembar daripada Lok Samawe, di mana pada Lok Samawe sendiri yaitu hanya ada dua formasi yang terdapatnya batuan karbonat, yaitu formasi Baung yang berumur tersier Miosen, kemudian formasi PUTU yang berumur tersier Miosen, di mana dari dua formasi ini sendiri memiliki batu gamping yang cukup berbeda namun masih berdekatan, di mana si TMP sendiri yang tampak berwarna pink ataupun merah muda ini merupakan batu gamping PUTU yang merupakan tipe dari mudstone ataupun yang berukuran butir cenderung lebih halus. Kemudian yang si TMB ini sendiri cenderung kepada klasik fine mudstone, di mana di sini dia berukuran butir, berukuran lebih halus. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, mudstone memiliki ukuran butir yang lebih halus ataupun lebih kepada lumpur. Kemudian masuk kepada lembar yang berikutnya, yakni lembar Takengon, di mana lembar Takengon ini pada provinsi Nanggro Aceh Darussalam sendiri lebih memiliki batu gamping yang lebih beragam, ditunjukkan dengan banyaknya formasi-formasi yang memiliki kandungan batuan karbon sendiri, di mana formasi itu sendiri seperti TMB, MPUL, TMP, MUSL, MUTL, TLSP, MUGL, dan lain-lainnya, di mana setiap batu gamping ini sendiri, setiap formasi ini sendiri memiliki kandungan batu gamping yang berbeda. Di mana batu gamping yang tadi yang sama, di mana artinya pengendapan dalam satu pengendapan yaitu seperti pada Takengon dan Lok Samawe itu masih terdapatnya TMP dan TMP, di mana TMP itu merupakan batu gamping yang cenderung mengarah ke yang berukuran butir halus ataupun merupakan mudstone. Sedangkan di sini juga ada terdapatnya MUSL, formasi-formasi MUSL, MPUL, terus MUTL, MUTLR, di mana kemudian ada juga TLB, kemudian TLSP, di mana kalau TLB ini sendiri merupakan batu gamping dari tersier si Bampo, di mana batuannya cenderung ke mudstone. Kemudian daripada MUSL sendiri yaitu merupakan batu gamping sise yang memiliki batu gamping rift limestone. Kemudian pada MUTL, MUTLR, TLSP itu merupakan anggota dari T6, sedangkan TLSP sendiri itu batu gamping si Popo, di mana untuk kelompok T6 sendiri yang MUTL-nya merupakan batu gamping dari T6 yang memiliki sifat klasik atau cenderung
berukuran butir, ataupun bila di lapangan mungkin teman-teman dapat ditunjukkan dengan adanya struktur berupa perlapisan. Kemudian di MUTLR sendiri itu lebih kepada reef limestone. Nah, itu adanya kemungkinan berarti bahwa pembentukan dari atau keterdapatan dari si teonom, khususnya yang teonom yang MUTL itu merupakan hasil dari sedimentasi dari MUTLR. Itu ditunjukkan dengan keterdapatannya yang cukup dekat. Kemudian ada lagi itu satu formasi lagi, itu merupakan MUGL yang merupakan batu gamping geopam yang juga merupakan batu gamping yang memiliki jenis batuan berupa reef limestone. Kemudian selanjutnya itu masuk kepada lembar langsa, di mana lembar langsa sendiri yaitu adanya tepatnya itu 4 formasi, yaitu TOTL, kemudian MPKL, terdapat juga TMB dan juga TLB. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di sini juga masih terdapatnya persebaran dari batuan karbonat dari Baum dan juga Bampo yang berada pada lembar sebelumnya. Kemudian di sini yang ada yang baru itu seperti pada TOTL dan juga MPKL, di mana MPKL ini sendiri merupakan batu gamping dari Kaloy, kemudian TOTL yaitu merupakan batu gamping Tampur, di mana batu gamping pada TMB dan TLB itu merupakan lebih kepada batu-batu gamping yang memiliki ukuran butir halus. Kemudian yang TOTL dan MPKL itu merupakan chemical limestone. Jadi proses pembentukan adanya proses kimiawi. Jadi kalau kita lihat di sini dari keempat lembar tersebut, apabila kita aktifin semuanya, jadi apabila kita lihat adanya proses pengendapan yang saling keterkaitan antar lembarnya yang berada di Provinsi Aceh, di mana adanya beberapa formasi yang penyebarannya cukup luas untuk batuan karbonatnya, seperti pada formasi Baum, Bampo, dan juga terdapat pada seperti PUTU. Baik, perkenalkan nama saya Revi Renaldi. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya di sini dibagi untuk menjelaskan tentang lembar Medan, Pekanbaru, Siberut, Sidikalang, Sinabang, Dumai, Padang Sidepuan, Lubuk Sikamping, dan Pematang Siantar. Di mana saya ingin menjelaskan tentang lembar Medan terlebih dahulu. Kita zoom out terlebih dahulu. Dapat dilihat dari hasil digitasi yang kami buat, di Medan terdapat formasi TMB, yaitu Tersier Miocene Baong. TMB ini merupakan Tersier Miocene Baong. TMB ini memiliki litologi Matstun, di mana litologi Matstun merupakan litologi yang telah mengalami transportasi yang jauh, yang memiliki arus yang tenang, di mana itu biasanya ada di daerah off reef maupun di daerah back reef. Setelah itu di sini juga terdapat formasi TMP. Formasi TMP tersebut ini merupakan Tersier Miocene PUTU. Itu memiliki penyebaran litologi yaitu Matstun, sama seperti TMB, di mana TMP itu merupakan hasil dari pelapukan reef yang sudah mengalami transportasi dan menghasilkan Matstun, di mana telah mengalami transportasi yang cukup jauh, bisa di back reef dan bisa di off reef.
Setelah itu terdapat lagi formasi dari TMBPB, itu merupakan anggota Belumai formasi PTU, di mana TMPB ini merupakan anggota Reef Limestone, di mana ini merupakan reef core atau sebagai inti core dari terumbu. Ini merupakan persebaran dari TMPB tadi. Setelah itu terdapat persebaran dari formasi PPAL, yaitu merupakan anggota dari batu gamping alas, di mana sini terdapat PPAL. Ini adalah persebaran dari formasi PPAL, di mana formasi PPAL itu merupakan plastik limestone, di mana tadi TMPB itu merupakan inti core-nya dan PPAL merupakan plastik limestone. Itu merupakan hasil dari romakan dari terumbu tersebut. Jadi itu batu gamping alas. Setelah itu ada PPBL, di mana formasi dari PPBL ini merupakan chemical limestone, di mana ini merupakan hasil dari proses kimiawi. Dan terdapat juga formasi TLB. Formasi TLB ini merupakan tersier miocene bampu, di mana tersier miocene bampu ini merupakan hasil dari mastun, hasil dari proses plastik, di mana di sini adanya lumpur, makanya disebut dengan formasi itu anggota dari mastun juga, sama seperti dari Baong dan PTU. Dan terakhir pada lembar medan ini terdapat formasi TOTL, di mana formasi TOTL ini merupakan formasi dari batu gamping tampur, di mana formasi batu gamping tampur ini merupakan proses dari kimia limestone, di mana prosesnya mengalami proses dari kimia. Baik, saya ingin menjelaskan daerah Pemantang Siantar. Baik, saya akan melanjutkan, di mana pada lembar Pemantang Siantar ini terdapat formasi dari TNT, formasi Telisa, dan ada juga formasi TUP, yaitu formasi dari petani. TLPE itu merupakan formasi pematang. MTKS itu merupakan anggota dari Sibaganding, di mana pada di sini kita melihat ini adalah formasi TNT. Formasi TNT yang telah kami digitasikan. Formasi TNT ini merupakan hasil dari proses di mana daerah yang di sini ini merupakan arus yang tenang dan merupakan proses dari pelapukan dari reef, di mana ini memiliki lumpur atau disebut biasanya batu mudstone. Dan TUP, dan terdapat juga formasi dari TUP. Formasi TUP ini sama seperti TMT, di mana ini merupakan persebaran dari batu gamping, yaitu mudstone, di mana mudstone tersebut ini merupakan lumpur karbonat, didominasi oleh lumpur karbonat. Dan TLPE ini merupakan penyebaran dari formasi TLPE. Formasi TLPE juga merupakan hasil dari proses tersebut dan merupakan persebaran dari mudstone. Dan di sini ada MTKS. Ini MTKS di sini
ini merupakan plastik limestone, di mana di sini MTKS merupakan proses di mana ada proses pelapukan dan mengakibatkan transportasi yang cukup jauh, mengakibatkan menjadi batu gamping plastik. Baik, saya ingin menjelaskan tentang formasi yang ada di lembar Lubuk Sikamping. Lubuk Sikamping. Lubuk Sikamping, baik. Oh, ini maksudnya. Baik, saya ingin menjelaskan tentang lembar Lubuk Sikamping, di mana di sini Lubuk Sikamping memiliki persebaran batuan karbonat yaitu TMT, yaitu sama seperti pematang siangan tadi, itu merupakan formasi dari Telisa, di mana dari lembar Lubuk Sikamping ini memiliki TMT, KPMI yaitu formasi dari Minas, dan TUP itu formasi dari petani. Di mana persebarannya ini merupakan persebaran dari TUP dari formasi petani. Di sini merupakan persebarannya yang memiliki litologi Madstone, di mana litologi Madstone itu yang memiliki banyak komposisi dari lumpur, dan terdapat KPMI. Di sini ada formasi penyebaran dari KMI, di mana formasi dari KPMI ini merupakan kuarter Pleistocene Minas, di mana itu merupakan persebaran dari Madstone atau memiliki lumpur, dan formasi TUP, di mana formasi TUP ini merupakan formasi dari petani yang juga sama merupakan persebaran dari batu gamping lumpur atau batu gamping Madstone. Baik, setelah itu saya ingin menjelaskan persebaran di lembar Padang Sidempuan. Padang Sidempuan, Lubuk Sikamping, Padang Sidempuan. Nah, baik. Seperti yang kita lihat di sini yang telah kami digitasi ini telah dilihat bahwa persebaran dari Padang Sidempuan ini terdapat dari formasi TMT, yaitu formasi dari Telisa, KPMI. Ini merupakan kuarter Pleistocene Minas yang merupakan formasi dari Minas. Jadi TUP ini merupakan formasi dari petani, di mana ini merupakan memiliki proses di mana proses Madstone yang biasanya terdapat di daerah daerah off reef, di mana daerah off reef itu memiliki arus yang tenang, makanya terbentuk dari lumpur-lumpur karbonat tersebut. Itu yang mempengaruhi terbentuknya karbonat. Seperti di formasi yang ada di Padang Sidempuan ini ada formasi TMT, ini merupakan formasi persebaran dari formasi TMT. Formasi TMT ini merupakan formasi yang memiliki lumpur karbonat yang banyak atau yang disebut Madstone, dan KPMI ini merupakan kuarter Pleistocene Minas yang merupakan karbonat yang paling mudah di lembar ini. Dan TUP itu merupakan persebaran dari formasi petani yang merupakan Madstone juga. Nah, persebaran dari formasi TUP itu formasi petani. Baik, saya ingin menjelaskan lagi. Setelah itu lembar Dumai.
Baik, saya ingin menjelaskan lembar Dumai. Lembar Dumai. Baik, di mana bisa kita lihat sendiri di lembar Dumai sendiri ini, di lembar Dumai ini terdapat formasi dari TMT, juga penyebaran dari formasi tadi, yaitu dari formasi Telisa, KPMI, formasi Minas, TUP, formasi petani, TLP itu formasi pematang, di mana di sini merupakan persebaran dari formasi dari lembar-lembar yang tadi. Di sini yang paling dominan itu memiliki formasi KPMI yang merupakan Quarter Plitosen Minas, di mana ini adalah batu gamping muda yang merupakan litologi Madstone tadi. Dan Dumai memiliki formasi TMT, formasi Telisa, di mana formasi Telisa ini merupakan Madstone juga, dan ada juga formasi TUP. Formasi TUP ini merupakan formasi dari petani yang merupakan sama seperti dengan formasi lain, itu merupakan lumpur, memiliki banyak lumpur karbonat. Dan TLPE itu merupakan formasi dari pematang. TLPE ini merupakan tersier pematang, yang dimana ini memiliki tapi ini lumayan tua dari formasi KPMI, di mana ini memiliki litologi Madstone juga. Baik, saya ingin menjelaskan lembar Sinabang. Lembar Sinabang. Di mana pada lembar Sinabang bisa kita lihat sendiri di sini, ini terdapat penyebaran dari batu gampingnya, yaitu memiliki formasi berupa TMSB, yaitu formasi dari Tertiary Miocene Sibigo, yang merupakan reef dari limestone. Ini merupakan reef persebarannya. Ini merupakan inti core dari batu gamping, dan terdapat juga quarter Pleistocene quarter dari ini. Ini merupakan batu gamping terumbu juga yang masih muda, di mana ini merupakan reef limestone juga. Baik, saya akan menjelaskan Sidikalang, lembar Sidikalang lagi. Lembar Sidikalang. Lembar Sidikalang dapat kita lihat di sini. Ini merupakan daerah Toba, di mana di sini memiliki formasi yang kita lihat sendiri. Di Sidikalang ini memiliki formasi KPS, yaitu batu gamping terumbu, yang merupakan KPS ini merupakan batu gamping terumbu. Reef limestone ini merupakan inti core dari batu gamping yang masih muda. Sedangkan setelah itu terdapat lagi PPAL, di mana PPAL ini persebaran dari klastik limestone, di mana ini merupakan hasil dari pelapukan dari reef tadi, di mana klastik itu mengalami proses sedimentasi yang mengakibatkan memiliki ukuran butir. Setelah itu terdapat juga formasi MTKS. Ini formasi MTKS yang merupakan anggota dari Sibaganding, yang merupakan plastik limestone yang memiliki umur Miocene. Baik, saya ingin menjelaskan Siberut. Lembar Siberut.
Ini kita harus men-zoom lembar Siberut. Saya ingin ini, di mana di formasi Siberut ini memiliki penyebaran dari batu gamping, yaitu merupakan batu gamping koral, di mana ini merupakan reef juga, di mana ini memiliki batu gamping yang mudah, yaitu KCl atau quarter coral, di mana coral limestone, di mana batu Siberut ini merupakan dari inti core juga. Persebarannya dari sini dan di sini terdapat juga. Setelah itu saya ingin menjelaskan lembar dari petani. Lembar petani. Mohon maaf, salah, itu merupakan lembar dari Pekanbaru. Saya ingin menjelaskan lembar dari Pekanbaru. Pekanbaru, di mana persebaran dari batu gamping di daerah Pekanbaru ini sangat banyak, di mana pada Pekanbaru ini memiliki formasi TMT, formasi Telisa, KPMI itu merupakan formasi dari Minas, TUP itu merupakan formasi dari petani, TLP merupakan formasi dari pematang. Di mana di sini bisa kita lihat ini formasi TMT, ini merupakan persebaran dari litologi Marston juga, yang dari lembar yang di atas juga itu terus menerus ke bawah, itu merupakan Marston, di mana pada KPMI ini memiliki persebaran yang luas juga di lembar Pekanbaru ini, itu merupakan Marston juga. TUP itu juga memiliki yang luas juga, yaitu petani yang memiliki litologi Marston juga yang memiliki lumpur, dan TLPE pematang, ini penerusan dari lembar Dumai tadi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Revin Renaldi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Atika Khairina, NIM F1D217009. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan lembar dari tapak tuan, yang mana di tapak tuan ini sendiri itu terdapat satu formasi yang terdapat batu gamping, yaitu TMM, yang mana TMM ini merupakan formasi tersier Miocene Meurah-Buya. Penyusun dari formasi ini yaitu mudstone, yang mana batuan mudstone ini sendiri merupakan batuan bisa terbentuk di back reef atau di off reef. Syarat dari terbentuknya mudstone ini sendiri yaitu arusnya harus tenang dan stabil. Lalu selanjutnya ini merupakan lembar daripada Nias, yang mana di Nias ini sendiri itu terdapat satu formasi yang memiliki batu gamping di dalamnya, yaitu QTGS, Quarter Tersier Gunung Sitoli. Penyusun dari formasi ini yaitu Reef Limestone, yang mana Reef Limestone ini merupakan batuan gamping yang berasal dari inti daripada terumbu, yang mana batuan Reef Limestone sendiri ini tidak memiliki ukuran butir. Di sini cukup banyak tersebar formasi ini di daerah Nias, karena di daerah Nias ini sendiri ini dikelilingi oleh lautan, perairan.
Selanjutnya yaitu lembar Pulau Telo. Di Pulau Telo ini sendiri, ini terdapat dua formasi yang terdapat batu gamping, yaitu TMPG dan QTLR, yang mana TMPG merupakan formasi tersier Miocene Gunung Bala, dan QTLR merupakan formasi kuarter tersier Rapa-Rapa. Nah, di TMPG sendiri, ini terdapat batuan klastik limestone. Di sini adalah itu formasi TMPG, yang mana di klastik limestone ini sendiri batuan gampingnya ini memiliki ukuran butir. Klastik limestone ini sendiri itu dapat terbentuk di back reef maupun di off reef, namun tidak secara tepat di off reef, tapi di zona transisi antara off reef dan core reef. Lalu yang kedua itu ada QTRR, yang mana ini tadi formasi ini penyusunnya yaitu batuan gamping reef limestone. Reef limestone sendiri ini merupakan batuan gamping yang berasal dari inti terumbu yang tidak memiliki ukuran butir. Di sini dapat kita lihat berarti di sini itu intian terumbunya bisa kita indikasikan bahwa di sini ada inti terumbu atau daerah core reef, dan ini daerah off reef-nya atau back reef-nya. Lalu selanjutnya lembar Padang. Di Padang ini sendiri itu terdapat 3 formasi, yaitu CL, JL, dan PL. Yang mana di sini terdapat CL, ini CL. CL merupakan formasi batu gamping karbon. Penyusunnya yaitu reef limestone. Reef limestone sendiri ini merupakan batu gamping yang berasal dari inti terumbu, tidak memiliki ukuran butir, dan belum tertransportasi. Lalu yang kedua tadi ada JL. JL merupakan batu gamping jura, yaitu penyusunnya yaitu chemical limestone. Chemical limestone sendiri merupakan batuan gamping yang terbentuk dari hasil proses kimiawi. Lalu selanjutnya ada PL. PL merupakan batuan gamping perem yang penyusunnya yaitu klastik limestone, yang mana klastik limestone ini sendiri merupakan batuan gamping yang memiliki ukuran butir atau sudah tertransportasi jauh dari inti terumbu. Selanjutnya lembar Painan. Lembar Painan sendiri ini terdapat formasi JSL, KSL, dan PBL. Yang mana JSL ini penyusunnya yaitu batu gamping jura yang penyusunnya chemical limestone. Yang mana yang sudah dijelaskan tadi, chemical limestone merupakan batuan gamping yang terbentuk dari proses kimiawi. Lalu ada KSL, anggota batu gamping Siula, penyusunnya yaitu klastik evaporit. Penjelasan dari batu gamping klastik evaporit ini sendiri, itu batuan gampingnya itu terbentuk pada proses evaporit terlebih dahulu. Namun, setelah itu dia mengalami pelapukan dan tererosi tertransportasi sehingga terdapat butiran-butirannya. Lalu, ada PBL. Ini PBL. PBL ini sendiri merupakan anggota batu gamping barisan. Penyusunnya yaitu reef limestone, yang mana reef limestone merupakan batu gamping yang berasal dari inti terumbu. Atau tidak memiliki ukuran butir. PBL sendiri ini cukup banyak tersebar di daerah Nias. Maaf, maksud saya di daerah Painan, PBL cukup banyak tersebar dibanding formasi batu gamping yang sebelumnya.
Selanjutnya yaitu lembar lahat, yang mana di lembar lahat ini terdapat satu formasi batu gamping, yaitu PL, batu gamping Perem. Batu gamping Perem ini sendiri itu terdapat klastik limestone, yang mana klastik limestone merupakan batu gamping yang memiliki ukuran butir. Ukuran butir yang artinya dia sudah mengalami transportasi jauh dari inti daripada terumbu. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Tirta Sili Pratiwi dengan NIM F1D2 17008. Saya akan melanjutkan tentang persebaran batu gamping di daerah Sumatera. Yang pertama, saya akan menjelaskan pada lembar Kota Agung. Pada lembar Kota Agung terdapat dua formasi yang mengandung batu gamping. Yang pertama yaitu formasi Kige yaitu quarter dengan yang berisikan batu gamping koral. Batu gamping koral ini dapat terbentuk pada core reef. Kemudian selanjutnya yaitu formasi TMBT, yaitu batu gamping yang dengan reef limestone yang dapat terbentuk pada daerah reef core atau inti dari terumbu tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke lembar Tanjung Karang. Pada lembar Tanjung Karang terdapat satu formasi, yaitu Kige. Tadi di lembar Kota Agung juga terdapat formasi Kige. Selanjutnya di lembar Tanjung Karang juga terdapat formasi Kige. Formasi Kige sendiri terdiri dari batu gamping koral yang bisa ditemukan pada daerah reef core atau inti dari terumbu. Kita akan beralih ke lembar selanjutnya, yaitu lembar Sarolangun. Baiklah, pada lembar Sarolangun terdapat satu formasi, yaitu TMPL, tersier Miocene, batu gamping yang berumur tersier dengan batuannya yaitu klastik limestone. Klastik limestone sendiri merupakan batu gamping yang memiliki ukuran butir. Batu gamping yang memiliki ukuran butir ini dapat ditemukan pada daerah back reef, transisi ke core reef atau inti dari terumbu. Selanjutnya kita akan beralih ke lembar Batu Raja. Batu Raja Baiklah, pada lembar Batu Raja terdapat dua formasi, yaitu KL dan TMBT. KL sendiri merupakan formasi yang berumur quarter dengan batuan reef limestone. Reef limestone dapat kita temukan pada daerah inti terumbu atau reef core. Kemudian TMBT sendiri merupakan formasi yang berumur tersier, sama dengan KL tadi. Pada TMBT sendiri dapat ditemukan yaitu reef limestone. Reef limestone juga kita dapat menemukannya di reef core atau inti dari terumbu. Selanjutnya kita akan beralih pada lembar Solo.
Pada lembar Solok terdapat 4 formasi yang mengandung batu gamping. Yang pertama yaitu PSL, anggota batu gamping Silungkang. Yang kedua PCKL, anggota batu gamping Kuantan. Yang ketiga TRTL, anggota batu gamping Tuhur. Kemudian TML, batu gamping Karang. Saya akan menjelaskan dari formasi PSL terlebih dahulu. Formasi PSL merupakan formasi yang berumur Permian. Pada formasi ini dapat ditemukan batu gamping dengan klastik limestone. Klastik limestone sendiri merupakan batu gamping yang memiliki ukuran butir. Batu gamping dengan jenis ini dapat kita temukan pada daerah Back Reef pada lautan, pada laut, atau Back Reef sendiri merupakan daerah yang menuju ke pantai. Selanjutnya yaitu PCKL. Batuan pada formasi ini yaitu Reef Limestone. Reef Limestone sendiri, PCKL dapat kita temukan di dari daerah sini menyebar hingga ke sini. Ini Reef Limestone. Reef Limestone sendiri kita dapat temukan terbentuk pada daerah reef core atau inti dari terumbu. Yang ketiga yaitu pada lembar Solok TRTL, yaitu Clastic Evaporite. Clastic Evaporite ini merupakan batu gamping yang memiliki ukuran butir. Namun sebelumnya dia telah mengalami proses evaporate kemudian tertransportasi. Yang terakhir pada lembar Solok ini yaitu TML. TML kita temukan di sini, yaitu batu gamping karang atau Reef Limestone. Reef Limestone sendiri kita dapat menemukannya pada daerah reef core atau inti dari terumbu. Baiklah, kita akan beralih ke lembar Bengkulu. Pada lembar Bengkulu hanya ditemukan satu ditemukan formasi yang mengandung batu gamping yaitu KL, TMBT, KL dan TMBT. KL sendiri merupakan formasi dengan yang berisi yaitu Reef Limestone. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, Reef Limestone dapat kita temukan pada daerah reef core atau inti dari terumbu. Kemudian TMBT sendiri merupakan sama dengan di lembar Batu Raja tadi, juga sama dia dengan KL tadi yaitu Reef Limestone. Reef Limestone tadi kan bisa kita temukan di reef core atau inti dari terumbu. Di sini hanya 2 formasi ini. Baiklah, kita akan beralih. Pada lembar Siak Sering Daur, akan tetapi lembarnya tidak ada. Nah, tapi dari data yang telah kita dapatkan itu terdapat 2 formasi yang mengandung batu gamping atau karbonat dengan formasi KPMI yaitu Minas dan TUP yaitu Petani. KPMI sendiri merupakan batu gamping dengan mastun. Mastun sendiri ini terbentuknya itu hanya bisa di daerah yang tenang. Daerah yang tenang tersebut hanya ada di off reef atau back reef. Dia bisa terbentuk hanya di arus yang tenang. Kemudian TUP juga batuannya itu mudstone sendiri juga terbentuk pada daerah yang arusnya tenang. Contohnya yaitu seperti di off reef dan back reef. Demikian penjelasan dari kelompok kami pada persebaran batuan karbonat di Pulau Sumatera.